bab pendahuluan, yang kedua bab tinjauan pustaka, dan yang terakhir itu bab metodologi penelitian. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Itu diawali dengan latar belakang. Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, pembelajaran perlu dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Hasil belajar yang baik dicapai melalui interaksi dari berbagai faktor yang saling mendukung satu sama lain. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah penggunaan media. Penerapan media pembelajaran dimaksudkan agar belajar menjadi lebih efektif, efisien, banyak, luas, dan cepat dan bermakna bagi orang yang belajar, khususnya peserta didik. Nah, peserta didik pada saat ini masih banyak mengalami kesulitan belajar. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mereka. Faktor-faktor tersebut berasal dari pihak siswa itu sendiri karena dikarenakan banyak potensi yang mereka miliki, namun belum digali, baik dalam bakat, kecepatan belajar, dan juga perhatian. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan di sekolah tersebut, yaitu di sekolah SMP Negeri 3 Suawa, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu pada kegiatan pembelajaran IPA mengenai materi sistem reproduksi, di mana kurangnya minat belajar siswa dan juga dalam proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam proses belajar mengajar, sehingga aktivitas pembelajaran didominasi oleh guru sedangkan peserta didik cenderung pasif. Nah, menanggapi hasil permasalahan tersebut, media komik bisa dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Alasan ini dikembangkannya komik sebagai media pembelajaran karena media ini sangat akrab dengan dunia siswa. Yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, identifikasi masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik kurang antusias mengikuti materi pembelajaran sistem reproduksi pada manusia karena kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, peserta didik belum menerapkan media yang bervariatif dalam materi pembelajaran sistem reproduksi manusia ini. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini agar jangkauannya tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada pengembangan komik sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem reproduksi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi sistem reproduksi manusia ini melalui media pembelajaran komik pada kelas 9 di SMP Negeri 3 Suawa. Dan untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui cara meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran komik ini. Dan yang terakhir, manfaat penelitian yaitu agar meningkatkan minat belajar siswa pada sekolah tersebut. Kita masuk pada bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada kajian teori, kerangka berpikir, dan yang terakhir itu ada perumusan hipotesis. Nah, untuk kajian teori sendiri, yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah peralatan untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya tentang rangsangan atau dorongan, misalnya multimedia, video, teks, atau benda asli lainnya. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, Rudy Bress mengidentifikasikan ciri-ciri utama dari media pembelajaran menjadi 3 unsur. Yang pertama, suara, visual, dan gerak. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Menurut LATRI 2017, yaitu ada 3. Nah, kita masuk pada bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir itu analisis data. Nah, untuk yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang berorientasi pada produk yang dapat dikembangkan berupa media, bahan ajar, strategi atau metode, dan pendekatan pembelajaran. Dan untuk langkah penelitiannya itu, untuk pengembangan ini sesuai dengan penelitian pengembangan pendidikan, yaitu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan uji ahli seperti uji materi, uji media, uji guru, dan uji coba lapangan untuk menguji keefektifan
teknik pengumpulan data itu ada observasi dan interview, dan instrumen penelitiannya itu ada lembar angket dan lembar observasi. Dan analisis datanya itu yaitu menggunakan data kualitatif, di mana data kualitatif itu yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya, mengapa Anda memilih media komik sebagai media pembelajaran? Mengapa bukan media yang lain? Oh, ya bisa langsung saya jawab? Iya, silakan. Nah, itu karena dilihat lagi dari penelitian yang saya lakukan ini, ternyata kurangnya minat belajar pada kelas 9, di mana pemberian materinya itu hanya berupa video pembelajaran dan media lainnya itu hanya berupa buku cetak. Itu membuat kurangnya minat belajarnya, dan kita ketahui sendiri bahwa anak-anak senang gambar dengan karikatur-karikatur seperti ini. Dan gambar-gambar ini sangat dekat, atau bisa dibilang anak-anak suka dengan gambar yang bervariasi. Oleh sebab itu, contohnya itu seperti komik. Oleh sebab itu, itulah menjadi alasan saya mengambil media komik sebagai media pengembangan pembelajaran. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Saya. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, mengapa pada penelitian ini Anda menggunakan analisis data kualitatif? Baik, pertanyaannya mengapa saya menggunakan analisis data kualitatif? Nah, saya menggunakan analisis data kualitatif ini karena pada penelitian ini saya hanya meneliti tentang bagaimana cara meningkatkan minat belajarnya siswa saja. Nah, data kualitatif ini adalah data penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, saya memilih data analisis data kualitatif ini. Baik, terima kasih.